Kita lanjut bahas PTT Akan Serapi episode 782. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Puluhan orang yang merupakan kelompok dari Soyen, kini mereka telah meninggalkan dunia hantu dan memasuki dunia bawah kegelapan. Tingkat bahaya di dalam tempat ini sangat mencengangkan, tapi mereka sudah memutuskan untuk terus berjuang menyelamatkan klan Xiao di dalam dunia bawah kegelapan ini. Baru saja mereka tiba di dalam dunia bawah kegelapan, telah menyaksikan adanya aura-aura yang cukup luar biasa dan juga mayat-mayat hidup serta tubuh-tubuh raja atas yang bergelimpangan di mana-mana. Hal itu telah menyebabkan ketakutan dan juga kegelisahan di dalam hati dari semua orang terus membesar. Bahkan di dalam tempat ini mereka juga mendengarkan suara lolongan-lolongan hantu yang menggetarkan jiwa. Bahkan aliran kekuatan di dalam tubuh masing-masing rasa-rasanya telah melambat. Jika bukan karena perlindungan dari aura iblis dan juga kekuatan api suci milik Soyen, orang-orang di bawah tingkat reinkarnasi ke-8 pasti mereka sudah lenyap menjadi debu. Dan tepat ketika semua orang hendak bergerak kembali, tiba-tiba tanah di dalam tempat ini bergetar dengan hebat. Lalu retakan yang besar pun muncul dan memancarkan jejak kematian yang membuat persepsi semua orang menjadi menajam untuk kali ini. Saat kekuatan aneh ini melonjak, kekuatan iblis di dalam tubuh dari Soyen pun langsung meletus seketika, menyebabkan aura yang misterius itu perlahan langsung memudar. Setelah pertempuran di dalam klan naga, kekuatan iblis di dalam tubuh Soyen yang digunakan telah mencapai batas tingkat tinggi, dan mungkin saat ini Soyen tidak akan bisa berubah ke dalam mode iblis dalam waktu singkat. Namun Soyen bisa merasakan bahwa kekuatan iblis yang berada di dalam dirinya benar-benar sama persis dengan beberapa kekuatan yang berada di dalam dunia bawah kegelapan ini. Tidak lama kemudian semua orang melihat ke depan sana, dan dunia bawah kegelapan ini telah langsung dipenuhi oleh lubang-lubang hitam. Jelas mereka semuanya langsung menduga bahwa pertempuran yang dahsyat baru saja pecah di dalam dunia bawah kegelapan. Di bagian pusat dari dunia bawah kegelapan terdapat tembok raksasa yang membentang ribuan mil panjangnya. Hal itu juga dipenuhi oleh simbol-simbol kuno, dan kekuatan jahat terus menyerbu tembok raksasa tersebut, mencoba untuk menembus belenggu dan masuk ke dalam tembok itu, di mana bagian dalamnya terdapat kota dunia bawah kegelapan. Semua orang saat ini telah menduga bahwa pertempuran di dalam tempat ini tampaknya berkali-kali lebih mengerikan dari pertempuran yang pernah mereka lihat dan juga alami. Hal di tempat ini seolah seperti neraka yang sebenarnya. Soyen pun kemudian mengatakan, ayo kita harus segera bergegas untuk menuju kota dunia bawah kegelapan. Mengikuti perintah dari Soyen, mereka semuanya pada saat ini langsung menuju tembok dari kota dunia bawah kegelapan itu dan akan masuk ke dalam kota di baliknya. Meskipun jarak dari kelompok Soyen ke tempat tembok yang melindungi kota dunia bawah ini sangat dekat, tapi pergerakan mereka benar-benar lambat. Dan selama pergerakan ini, bahkan mayat-mayat hidup yang ganas ini telah mencoba menyerbu ke tempat dari Soyen untuk memberikan serangan, tapi mereka langsung diguncang oleh kekuatan iblis di dalam tubuh Soyen yang membuatnya kembali bergerak mundur. Soyen juga telah mengandalkan bimbingan dari kekuatan iblis ini untuk melihat gambaran mengerikan dari aura-aura kematian yang bergejolak di dalam tempat ini. Seolah-olah Soyen telah menyaksikan sendiri apa yang telah terjadi sebelumnya. Di dalam benak dari Soyen kali ini dia telah melihat awal pertempuran yang terjadi di dalam dunia bawah kegelapan itu disebabkan ras jahat asing yang telah menyerbu ke dalam tempat ini. Waktu kembali ke beberapa hari yang lalu, ras jahat asing telah menerobos kehampaan, menyerbu dunia bawah kegelapan dengan sangat cepat. Setelah dunia bawah kegelapan telah dihancurkan oleh pasukan ras jahat asing, dan kemudian mereka terus bermunculan. Kali ini salah satu sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam tiba-tiba saja tertawa sambil mengatakan, tanah dunia bawah kegelapan memang punya pengaruh yang besar terhadap makhluk dari ras jahat asingku. Kali ini karena pasukan kita telah berkumpul, perjalanan ke dalam dunia bawah kegelapan harus berhasil dan tidak boleh ada kegagalan satupun di tempat ini. Di depan pasukan yang besar dari ras jahat asing
asing ini ada beberapa sosok yang diselimuti jubah hitam dan mengamati segala sesuatu di dalam dunia bawah kegelapan. Sosok-sosok itu adalah 6 orang yang sangat menakutkan dan mereka yang telah memimpin penyerbuan ke dalam tempat ini. Tidak lama kemudian, banyak retakan muncul di dalam dunia bawah kegelapan. Lalu mayat-mayat hidup telah langsung menyerbu ke arah pasukan ras jahat asing ini. Melihat situasi seperti itu, 6 sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam berpikir bahwa sebenarnya pemimpin dunia bawah kegelapan, yaitu Raja Pluto, mungkin memang sudah merasakan kedatangan dari mereka semuanya. Pasukan mayat hidup ini telah langsung seperti badai dimensi mendekati pasukan ras jahat asing dan kemudian mengepung mereka. Kehampaan yang awalnya sunyi kali ini telah langsung berisik. Salah satu orang berjubah hitam tiba-tiba saja mengatakan, apakah pada akhirnya kita telah ketahuan? Di kehampaan, dari tempat ini tiba-tiba saja terdengar suara yang menyebar dalam seketika. Keluar kalian semuanya, jika tidak, mereka yang telah masuk dengan paksa ke dalam dunia bawah kegelapan harus dilenyapkan tanpa ampun. Pasukan-pasukan mayat hidup yang telah mengepung pasukan ras jahat asing ini, mereka memiliki kemarahan yang luar biasa. Bagaimanapun juga tempat ini merupakan tempat peristirahatan bagi mereka semuanya, namun telah diganggu oleh kedatangan pasukan ras jahat asing. Sosok berjubah hitam yang tadi berbicara kali ini kembali menimpali. Aku tahu bahwa kau bukan Raja Pluto dan juga bukan Raja Kegelapan. Suruh mereka berdua keluar untuk bertemu dengan diriku secara langsung. Lagi pula kekuatanmu masih terlalu kecil di hadapanku. Meskipun pihak dari dunia bawah kegelapan ini tidak muncul dan masih bersembunyi di dalam sebuah kegelapan, namun sosok berjubah hitam dari ras jahat asing jelas bisa merasakan kekuatan dari orang yang berbicara di balik kegelapan itu. Dan seharusnya kekuatan mereka hanya berada di reinkarnasi ke-9. Tidak lama kemudian kehampaan dari dunia bawah kegelapan ini langsung terdistorsi. 2 sosok perlahan muncul dengan tubuh dikelilingi materi gelap. Pandangan matanya terlihat tajam ketika mereka berdua melihat ke arah pasukan ras jahat asing, terutama ketika melihat kekuatan dari 6 orang yang berada di depan yang telah memimpin penyerbuan ke dalam tempat ini. Bahkan dari 6 orang ras jahat asing itu, 2 diantaranya sangat menakutkan dan mereka jelas datang untuk berurusan dengan Raja Pluto dan juga Raja Kegelapan. Atau mungkin mereka juga akan berurusan dengan orang-orang dari klan Xiao di dalam tempat ini. Melihat kemunculan dari 2 sosok di balik kehampaan dunia bawah kegelapan ini, tiba-tiba saja 2 orang yang sangat kuat dari 6 orang berjubah hitam kali ini sedikit tersenyum dan kemudian mereka mengatakan, Raja Kematian dan juga Raja Malaikat yang terjatuh. Aku tidak menyangka bahwa akan bisa melihat kalian berdua di dalam tempat ini. Tidak aku sangka bahwa sebenarnya kalian belum mati. Raja Kematian bagi ras jahat asing, orang ini telah dianggap sebagai rival lama di dalam Perang Dunia Pertama. Pada saat itu kekuatan Raja Kematian baru saja melangkah ke tahap reinkarnasi ke-6, tapi dia bisa sangat menyusahkan orang-orang ras jahat. Dan sekarang kekuatan Raja Kematian telah mencapai tingkat reinkarnasi ke-9. Meskipun baru berada di tahap awal, tapi ini cukup mengejutkan bagi 2 orang kuat yang menggunakan jubah berwarna hitam. Sepertinya Raja Kematian telah memiliki banyak peluang yang luar biasa di dalam dunia bawah kegelapan ini. Adapun Raja Malaikat yang terjatuh, orang-orang di luar sana mungkin tidak mengetahui perincian yang asli tentang orang ini. Tapi bagi para eksekutif ras jahat asing, mereka sangat mengetahui dengan jelas. Raja Malaikat yang telah terjatuh di masa lalu merupakan salah satu kesatria dari kerajaan malaikat dan kekuatannya telah mencapai setengah langkah reinkarnasi ke-9 untuk kali ini. Dengan kecerdasan dan juga bakatnya yang luar biasa, dia telah berhasil melenyapkan beberapa tokoh jahat di tahap reinkarnasi ke-9 dan juga mengancam kerajaan malaikat.
Orang ini juga memiliki hubungan khusus dengan Ratu Malaikat sebelumnya ketika dia masih menjadi pengawal dari Ratu Malaikat. Secara diam-diam, Raja Malaikat yang terjatuh ini telah menjalin hubungan dan juga janji suci dengan Ratu Malaikat. Konon waktu itu Ratu Malaikat sedang hamil, namun sayangnya kabar ini tidak bisa dipastikan dengan jelas dan hasil akhirnya juga belum diketahui. Jika bangsa boleh menebak, mungkin Ratu Malaikat sebelumnya itu adalah ibu dari Ratu Malaikat yang saat ini yang merupakan King Yuan, seorang gadis yang telah ditemukan Soyen ketika di awal cerita pada masa lalu. Sementara Raja Malaikat yang terjatuh ini adalah ayah dari King Yuan itu sendiri. Ini hanya tebakan loh ya, benar atau tidaknya mungkin akan terungkap di cerita berikutnya. Pada akhir Perang Dunia Pertama, Ratu Malaikat mencoba mewarisi jiwa malaikat sepenuhnya agar bisa mendapatkan kekuatan untuk melakukan sihir penyembuhan pada diri sendiri dan juga menyembuhkan serta menyelamatkan banyak makhluk-makhluk yang telah terkikis oleh kekuatan ras jahat asing. Namun, jiwa malaikat itu pada akhirnya telah dipindahkan oleh salah satu seorang malaikat yang licik dan dia menggunakan kekuatan spiritual untuk mengendalikan putra cahaya sebelumnya demi bisa melakukan penindasan kepada Raja Malaikat yang terjatuh dan juga Ratu Malaikat sebelumnya. Dan orang jahat tersebut adalah malaikat pembantai. Di dalam dunia seribu besar yang dinamakan sebagai penjara penekan iblis pertama, sebenarnya tempat itu adalah kota suci malaikat terakhir. Namun sayangnya tempat itu telah lenyap karena campur tangan dari malaikat pembantai. Orang-orang kerajaan yang berada di dalam tempat itu sebelumnya telah banyak yang dimusnahkan di bawah komando malaikat pembantai ini. Raja Malaikat yang terjatuh, dia telah memimpin para kesatria untuk melawan malaikat pembantai pada saat itu dan juga bersumpah untuk melindungi garis keturunannya bersama dengan Ratu Malaikat. Namun karena ulah malaikat pembantai yang telah berhasil mengendalikan putra cahaya sebelumnya itu, dengan kekuatan yang dimilikinya mampu memberikan penekanan balik terhadap Raja Malaikat yang terjatuh. Hingga akhirnya banyak malaikat yang berada di dalam kota lama telah dihancurkan baik dalam bentuk fisik maupun jiwanya. Meskipun para ksatria saat itu tidak musnah sepenuhnya, tapi orang-orang kuat dari para ksatria ini telah dikutuk oleh putra cahaya sebelumnya. Dan di dalam kutukan itu membuat mereka seumur hidup tidak bisa menembus reinkarnasi ke-9. Karena insiden inilah Raja Malaikat yang terjatuh juga telah diasingkan ke dalam ruang dan waktu yang tidak berujung oleh malaikat pembantai. Pertempuran internal di dalam klan malaikat saat itu langsung dimanfaatkan oleh Xuan Hufa dan juga Ben Hu untuk memimpin pasukan ras jahat asing dan memberikan penyerangan pada kerajaan malaikat ini. Namun pada akhirnya kekuatan yang dipimpin oleh Xuan Hu dan juga Ben Hu berhasil dikalahkan oleh malaikat pembantai. Lalu mereka dipenjara di dalam penjara penekan iblis pertama. Urusan penyerangan oleh ras jahat asing telah selesai. Namun kali itu ada banyak rumor yang tersebar dari seorang malaikat pembantai yang katanya berkhianat terhadap Ratu Malaikat. Namun karena Ratu Malaikat juga telah diasingkan, hal itu membuat malaikat pembantai menjadi satu-satunya orang yang sangat kuat di dalam kerajaan malaikat, sehingga tidak banyak orang yang berani melawan dirinya. Dan kali itu Raja Malaikat yang terjatuh yang memiliki hubungan dengan Ratu Malaikat sebelumnya telah mengalami transformasi yang cukup unik di dalam tubuhnya, hingga pada akhirnya dengan kekuatan malaikat yang dia miliki mampu menerobos kehampaan ruang dan waktu dan secara tidak sengaja melangkah ke dalam dunia bawah kegelapan. Berkat keinginannya balas dendam yang sangat besar membuatnya mampu bertahan di dalam dunia bawah kegelapan, lalu secara perlahan menyerap kekuatan di dalam dunia bawah kegelapan ini dan berubah menjadi malaikat yang terjatuh. Inilah asal-usul dari Raja Malaikat yang terjatuh itu. Ketika melangkah di dalam tempat ini, kekuatan Raja Malaikat yang terjatuh telah mengalami banyak perubahan. Bahkan samar-samar dia juga memiliki kekuatan iblis di dalam dirinya. Dengan kekuatan seperti ini, dirinya mampu mengembangkan banyak makhluk
yang merupakan mayat hidup untuk berubah menjadi pasukan malaikat miliknya dan memiliki kesetiaan yang luar biasa. Malaikat yang terjatuh adalah simbol balas dendam. Sayap hitam yang dia miliki merupakan ciri khas dari malaikat yang terjatuh, dan pasukan malaikat yang dia pimpin kali ini memiliki setidaknya yang terkuat di reinkarnasi ke-8. Adapun Raja Kematian sendiri setelah melangkah ke dalam dunia bawah kegelapan, dia juga mendapatkan beberapa kekuatan iblis dan berkah terselubung. Adapun kelahiran dari kekuatan iblis itu sendiri berasal dari Raja Kegelapan. Raja Malaikat yang terjatuh menatap pada pasukan ras jahat asing dengan penuh kebencian. Tidak ada rasa takut sedikit pun yang kemudian dia mengatakan, "Aku telah lama tidak melakukan pertempuran di dalam tempat ini, dan aku juga belum membereskan musuh-musuhku di masa lalu. Jadi kali ini aku tidak akan mati dengan mudah." Raja Kematian menoleh pada Raja Malaikat yang terjatuh sambil mengatakan, "Mari kita selesaikan urusan dengan ras jahat asing ini bersama-sama." Pada akhirnya mereka berdua langsung mengeluarkan aura yang agung yang menyelimuti tempat ini. Melihat pada Raja Kematian dan juga Raja Malaikat yang terjatuh mengeluarkan fluktuasi energi sebesar itu dan menghalangi pasukan ras jahat asing, membuat dua orang berjubah hitam yang sangat kuat hanya bisa terdiam seolah-olah tidak tertarik untuk melawan Raja Malaikat dan juga Raja Kematian. Tidak lama kemudian dua orang yang lainnya segera melangkah maju dan kemudian dia mengatakan, "Yang mulia, mungkin Anda bisa menyerahkan dua orang ini kepada kita berdua saja." Orang berjubah hitam kemudian menimpali, "Baiklah jika begitu, Xuan Ming Tianxun dan juga Jiu Yin Yaosun, aku serahkan mereka berdua pada kalian. Sementara sisanya, ayo ikut pergi bersama dengan diriku." Empat orang berjubah hitam kini telah langsung terbang dalam kehampaan yang langsung diikuti oleh pasukan elit ras jahat asing. Mereka kali ini menuju tembok kota dunia bawah. Jelas tujuan mereka adalah kota dunia bawah kegelapan di balik tembok itu. Lagi pula, materi gelap di dalam tempat ini terlalu aneh. Jika mereka berlama-lama, mungkin akan sangat merugikan. Sementara Raja Malaikat yang terjatuh dan juga Raja Kematian, ketika melihat pasukan ras jahat asing itu melewati dirinya, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghalangi dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bahkan wajah mereka sedikit tersenyum lega karena mereka tahu di balik tembok ini masih ada orang-orang kuat yang mungkin bisa menahan ras jahat asing itu. Xuan Ming Tianxun melihat pada Raja Malaikat yang terjatuh dan kemudian dia berkata secara acuh tidak acuh, "Selanjutnya kita bisa bertarung secara pribadi." Di telapak tangan dari Xuan Ming Tianxun kali ini telah muncul energi iblis-iblis hitam yang sangat menakutkan. Ketika Raja Malaikat yang terjatuh menyaksikan hal seperti ini, kekuatan di dalam tubuhnya langsung mendidih dan pertempuran ini akan segera terjadi. Di dalam pertempuran lautan reinkarnasi sebelumnya, Raja Asing telah banyak menderita kerugian yang besar dan itu telah membuat dewa sejati dari ras jahat sangat marah. Kali ini pada pertempuran dunia bawah kegelapan, mereka telah banyak mengerahkan kekuatan. Jika gagal lagi, mungkin akan mendapatkan hukuman yang tidak terduga. Meskipun kekuatan dari orang ini yang merupakan Xuan Ming Tianxun lebih kuat jika dibandingkan Raja Malaikat terjatuh, tapi dia tidak memiliki ketakutan sama sekali. Yang kemudian Raja Malaikat terjatuh pun mengatakan, "Tanah dari dunia bawah kegelapan bukan tempat di mana kau bisa keluar dan masuk seenaknya, apalagi bertindak dengan cara arogan di dalam tempat ini." Sepuluh sayap malaikat hitam kini telah langsung memancarkan kilau berwarna hitam. Lalu energi-energi yang luar biasa itu pun telah memanggil kemunculan para malaikat bersayap hitam yang lainnya. Kali ini dengan cepat malaikat-malaikat bersayap hitam itu pun menyerbu ke arah Xuan Ming Tianxun. Di sisi lain, Raja Kematian juga telah mengeluarkan senjatanya yang merupakan sabit besar. Dia mengayunkannya dan kemudian pasukan mayat hidup yang tidak ada habisnya juga telah keluar dari bawah tanah lalu menyerbu ke arah Jiu Yin Yaosun. Tidak lama kemudian,
Xuan Ming Tianxun terus menghalau serangan dari malaikat-malaikat bersayap hitam dan dia secara perlahan mendekati Raja Malaikat yang terjatuh. Menyaksikan tindakan dari Xuan Ming Tianxun ini membuat Raja Malaikat yang terjatuh mengibaskan sayap hitamnya sambil mengatakan, "Bulu malaikat yang terjatuh." Seketika, kekuatan dari sayap malaikatnya ini telah langsung meluncurkan bulu-bulu ke arah Xuan Ming Tianxun tersebut. Kekuatan materi kegelapan dan juga kekuatan malaikat pada saat ini telah berpadu, juga ditambahkan dengan sedikit kekuatan iblis, berubah menjadi bola cahaya yang sangat menakjubkan. Menyaksikan hal seperti itu, telapak tangan dari Xuan Ming Tianxun telah langsung diulurkan dan kemudian energi hitam yang luar biasa dipancarkan dari dalam telapak tangannya lalu diar bertabrakan dengan bola energi yang telah diciptakan oleh Raja Malaikat terjatuh hingga akhirnya bola energi itu pun hancur lebur. Tampaknya 3 gabungan kekuatan dari Raja Malaikat yang terjatuh tidak bisa menahan serangan dari Xuan Ming Tianxun ini. Tidak lama kemudian tubuh dari Xuan Ming Tianxun telah muncul di hadapan Raja Malaikat yang terjatuh dan jarak di antara keduanya hanya beberapa meter saja. Lalu orang ini tersenyum dengan cara yang sangat menghina sambil mengatakan, "Awalnya kita pernah bertempur di luar bekas lokasi kerajaan malaikat setelah sekian lama. Namun taktikmu sama sekali tidak berubah. Aku khawatir bahwa kau tidak akan bisa lagi bersaing denganku saat ini dan bisa dipastikan bahwa kau akan kalah." Raja Malaikat yang terjatuh ketika mendengarkan kata-kata seperti ini, dia pun kemudian tersenyum muram sambil mengatakan, "Tidak kusangka, ternyata kau adalah pecundang yang telah kukalahkan saat itu." Di masa lalu Xuan Ming Tianxun merupakan kaki tangan yang kuat yang telah menemani Xuan Hufa dan juga Ben Hu untuk menyerang kerajaan malaikat. Tapi kali itu kekuatan dari Xuan Ming Tianxun ini hanya berada di reinkarnasi ke-8 dan dia hanya bertanggung jawab untuk memimpin pasukan rakyat asing menyerang para kesatria. Dan saat itu pemimpin para kesatria adalah Raja Malaikat yang terjatuh ini, sehingga dia secara pribadi berhadapan dengan Xuan Ming Tianxun. Detik berikutnya Xuan Ming Tianxun teringat sesuatu, lalu dia merobek jubah hitamnya dan menunjukkan wajah aslinya yang dipenuhi garis-garis jahat menatap pada Raja Malaikat yang terjatuh. Kemudian dia berkata, "Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahu sesuatu pada dirimu. Jika menghitung waktunya dari sekarang, mungkin Ratu Malaikat terakhir telah dibunuh oleh malaikat pembantai dan bahkan juga oleh Xuan Hufa dan juga Ben Hu. Bagaimana? Ini adalah kabar yang bagus, bukan?" Mendengarkan kata-kata yang penuh dengan provokasi seperti itu membuat Raja Malaikat sedikit berkedut dengan penuh kemarahan. Dia lalu mengatakan, "Kau benar-benar cari mati." Kekuatan gelap yang menempel pada sayap malaikat hitamnya ini memancarkan fluktuasi yang sangat menakutkan. Dan kekuatan semacam ini jauh lebih misterius jika dibandingkan dengan kekuatan ras jahat asing. Ketika sayap hitam itu mengepak, tiba-tiba saja raut wajah Xuan Ming Tianxun sedikit berubah. Bulu-bulu yang berwarna hitam kali ini telah langsung meluncur untuk membentuk formasi bulu yang besar. Melihat hal seperti itu membuat Xuan Ming Tianxun langsung melemparkan serangan hitamnya dan kemudian dua serangan tersebut kembali bertabrakan di langit. Fluktuasi yang sangat mencengangkan kini terus menyapu. Bahkan tingkat energi yang dahsyat ini menyebabkan wajah para petarung yang kuat di kedua sisi langsung berubah drastis. Di sisi lain, Raja Kematian juga bertarung dengan sengit melawan Jiu Yin Yaosun. Kekuatan dari keduanya sebenarnya cukup berbeda. Raja Kematian hanya berada di tahap awal reinkarnasi ke-9, sementara Jiu Yin Yaosun berada di tahap menengah reinkarnasi ke-9. Hanya saja seiring berjalannya waktu, ada banyak keraguan di dalam pandangan mata Jiu Yin Yaosun. Jika dilihat dari pemahamannya, kekuatan Raja Kematian ini berasal dari kekuatan dunia neraka. Namun kenapa tampaknya di dalam tubuh dari orang ini memiliki aura yang sangat asing, dan bahkan aura itu telah membuat Jiu Yin Yaosun sedikit harus waspada. Tiba-tiba saja raut wajah Jiu Yin Yaosun berubah
Ketika dia mencoba untuk mengingat kekuatan yang misterius ini, lalu membuatnya mengatakan, kekuatan semacam itu mungkinkah kekuatan iblis seperti apa yang dikatakan putra mahkota kerajaan? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Raja Malaikat yang terjatuh dan juga Raja Kematian mampu mengalahkan Xuan Ming Tianjun dan juga Xiu Yin Yaosun di dalam pertempuran kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau berasal.